swim under. Halo semua, selamat datang kembali di Zena TV, channel andalan kalian untuk kupas tuntas alur cerita film yang seru dan menegangkan. Kali ini kita akan membahas Rock 2007, film menegangkan tentang sekelompok turis yang perahunya dihancurkan oleh buaya raksasa. Terdampar di pulau lumpur kecil yang perlahan tenggelam, mereka harus berjuang hidup dari teror sang predator. Penasaran bagaimana cara mereka bisa selamat dari teror mengerikan ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Berlatar di negara kanguru, yaitu Australia, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang jurnalis asal Amerika bernama Pat kalau dieja menjadi pete yang baru saja tiba di sebuah tempat terpencil yang merupakan lokasi Wildlife River Cruise atau semacam tempat wisata pelayaran sungai satwa liar, di mana Pat dan beberapa turis pun akan melakukan trip atau perjalanan dipimpin oleh seorang ahli satwa bernama Kit yang memiliki seorang anjing yang ikut juga dalam perjalanan tersebut. Anyone have any questions? Para turis sendiri bermacam-macam rupanya. Ada keluarga yang terdiri dari anak, bapak, dan ibu yang bermaksud liburan. Ada solo woman yang hanya ingin menikmati alam sambil ngerokok. Ada pasangan suami istri yang sedang honeymoon. Ada seorang fotografer yang memamerkan kamera DSLR-nya. Dan ada juga seorang bapak-bapak yang menabur abu mendiang istrinya yang baru meninggal. Sehingga tur ini menjadi semacam tafakur untuk mereka bisa menikmati nikmatnya mensyukuri nikmat dan keindahan alam yang Tuhan ciptakan. Dalam perjalanan, mereka sempat terhenti untuk melihat beberapa turis yang sedang memberi makan seekor buaya yang ternyata bisa melompat tinggi. Sehingga satu turis pun bertanya kepada Cat tentang apakah mereka aman di atas perahu. Cat pun menjawab bahwa buaya lebih sering hidup di air, maka selama mereka tidak masuk ke dalam air, maka buaya tidak akan berbahaya. Justru yang berbahaya adalah buaya yang hidup di darat, punya hasrat hawa nafsu tinggi, lapar akan mangsa yang segar, dan yang paling sering jadi korbannya adalah kaum hawa. Oh my God. You'll be right, as long as you don't go in the water. I guess that's how they have it. Ketika sedang menikmati alam, itulah muncul dua pria beragajul mendekati perahu Cat dan para turis. Mereka adalah para petugas penjaga satwa di tempat ini, yang salah satunya bernama Neil, yang tentu saja sudah sering bertemu dengan Cat, bahkan sudah kenal dekat. Neil yang iseng pun mencoba menggoda Cat di hadapan para turis, sehingga Pat dan kawan-kawan pun sontak membelanya. Hingga Delta sengaja tercebur ke dalam air setelah Cat berhasil mengerjainya balik. Sorry about that, folks. Masuk ke kawasan Sungai Tenang yang berada di antara tebing-tebing tinggi, salah satu turis mencoba mengabadikan momen tersebut dengan merekamnya. Yang secara kebetulan tak sengaja melihat ada muncul suar di kejauhan, yang setelah suar kedua muncul, dan mereka semua melihatnya. Bisa dipastikan bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Alright, we've just seen what looks like Please, I'm fine. Disinilah terjadi sedikit perdebatan ketika Cat ingin mendatangi sumber suara tersebut, sementara para turis ingin langsung pulang saja, karena sudah punya schedule sendiri, seperti jadwal pemberangkatan pesawat, jadwal makan malam, dan urusan pribadi mereka masing-masing. Tapi nampaknya Cat tetap bersikeras ingin pergi memeriksa, tanpa memikirkan bahwa para turis ini adalah tanggung jawabnya yang harus diantar pulang dengan selamat. Namun setelah dibujuk untuk hanya pergi sebentar saja, Pat dan kawan-kawan turis lain pun bersedia untuk mengikuti apa mau si Cat ini. Jalur yang mereka lalui pun mulai sepi dan menyempit, sehingga Cat akhirnya sadar jika titik ini adalah tempat keramat yang jarang dilalui oleh para turis. Di mana Peteng mendengar hal itu pun seketika memiliki firasat buruk, tetapi cukup dipendam dalam pikirannya saja. Beberapa jam berlalu dan waktu menunjukkan pukul 4:30 sore, yang sebentar lagi hari akan gelap. Mereka terlihat sudah benar-benar jauh dari jalur trip yang seharusnya, dan mulai memasuki rawa-rawa. Cat yang bertanggung jawab dalam situasi ini pun masih saja optimis untuk menemukan orang yang menembakkan suar tadi. Yang tak lama, terlihat ada sebuah perahu yang sudah terbalik, sehingga bisa dipastikan jika orang di perahu itulah yang tadi menembakkan suarnya. Well, I suppose that's where the flares came from.
entah kemana orangnya. Tapi Kate dan kawan-kawan yang masih melihat hal itu pun tiba-tiba saja dikagetkan oleh seekor buaya yang muncul. Dan melihat ada sebuah pulau kecil di dekat mereka, Kate langsung melajukan perahunya ke pulau tersebut. Sehingga pada akhirnya, Kate dan para turis harus terjebak di sini dan mustahil pulang dengan kondisi perahu yang sudah mengalami kebocoran parah. Mereka mencoba mencari alat komunikasi, tetapi tidak berfungsi akibat sudah terendam air. Begitupun dengan ponsel, sinyal tidak muncul sama sekali akibat lokasi terpencil mereka berada saat ini. Well, how will anyone know where we are? Can't sit on this pile of mud waiting to go underwater. Dengan fakta bahwa hari sudah semakin gelap dan air pasang akan menenggelamkan pulau kecil ini, si Bapak Kumis pun punya ide agar mereka semua berenang ke daratan, di mana salah satu turis yang merupakan suami dari si wanita berkacamata ini pun mencoba untuk mencegahnya, tepat saat si fotografer mendapatkan respon dari radio, tetapi tiba-tiba, I can hear something. ya, pria tadi pun menghilang dalam sekejap setelah diterkam oleh buaya yang sama. Si wanita berkacamata pun ditenangkan oleh beberapa turis wanita agar bisa mengikhlaskan suaminya. Sementara Pat masih mencoba untuk mencari sinyal, tetapi tidak dapat. Akhirnya dia ikut membantu Kate yang sedang mencari pistol suar di dalam kapal. Yang ternyata suar tersebut berada di dalam kotak mengapung di atas air, yang jauh dari posisi mereka berada saat ini. A box with the word flares written on the side of it. We're in the middle of nowhere So we here. have to stay calm. Kate menjelaskan bahwa tempat ini merupakan wilayah teritorialnya si buaya, sehingga mereka semua resmi menjadi target mangsa si buaya yang tidak akan menyerah sampai mendapatkan mereka semua. Dengan semua yang diketahuinya, harusnya Kate mikir dulu, dipikirin bahwa dirinya menjadi penyebab utama ini terjadi, sekaligus bertanggung jawab penuh atas keselamatan semua turis. Saat sedang kebingungan itulah, muncul Neil dan satu kawannya yang datang sambil ketawa-ketawa, tanpa tahu apa yang baru saja sudah terjadi, sehingga Neil berhasil selamat, sementara kawannya sudah menghilang dan pasti sudah menjadi santapan si buaya. Dan yang tersisa di atas air hanyalah 2 ekor bebek yang sudah mati, yang maksud tadinya untuk memberi makan buaya-buaya yang ada di sungai ini. Colin! Singkat cerita, malam pun gelap. Bisa dibayangkan betapa resah dan gelisahnya para turis ini harus berada di tempat dan situasi seperti ini, yang dengan fakta bahwa air sungai sudah mulai pasang dan akan menenggelamkan pulau kecil ini, Mel akhirnya memiliki ide untuk membawa para turis ke daratan, yaitu dengan cara memanjat tali yang akan dia ikat di seberang ujung pulau ini. One of those trees to one of those trees over there. We suspend it. Masalahnya adalah harus ada orang yang mau untuk berenang ke sana terlebih dahulu. Yang karena Neil orang yang paling mengenal tempat ini, dia pun memberanikan diri untuk melakukan itu demi keselamatan semua orang. Bermodalkan tambang, senter, dan keahlian berenang yang tidak terlalu lihai amat, Neil pun berhasil mencapai daratan dengan selamat, langsung mengikat tambangnya ke pohon yang agak sudah tua dan membentangkannya dengan cukup keras, sehingga mereka semua bisa sampai ke daratan tanpa harus berenang atau masuk ke dalam air. Jarak dari pulau ke daratan sebenarnya kalau diperhatikan tidak terlalu jauh-jauh amat lah. Tetapi, karena sebagian dari para turis ini tidak bisa berenang, dan jikalaupun itu berenang dan dilakukan secara lama, kemungkinan akan memancing si buaya datang untuk menyergap mereka semua. Dibantu turis, selain si wanita berkacamata yang suaminya tadi tewas pun akan berangkat duluan, sesuai instruksi, si wanita pun merayap secara perlahan dengan teknik ala kadarnya, yang ketika dia sudah sampai setengah jalan, si wanita kacamata ini pun mengeluh kelelahan dan tak sanggup jika harus merayap lagi. Padahal, Kate dan kawan-kawan sudah mencoba menyemangatinya, sehingga si bapak yang punya anak gadis pun merasa tidak sabaran, yang pada akhirnya, dia dan anaknya ikut merayap, tepat saat si wanita kacamata masih bergantung di tengah-tengah. I am not going to let stay away from me! Pada momen ini, saya pribadi pun ikut greget ketika si ibu kacamata malah merengek kelelahan malah mewek. Padahal, dia hanya tinggal beberapa langkah lagi menuju ke daratan. Di mana saat Nail akan membantu, senternya pun tak sengaja terjatuh. Dan...
Setelah Nail menjadi korban, selanjutnya timbul kembali masalah ketika tali dan pohon yang digunakan tak mampu menahan beban sebanyak 3 orang, sehingga mereka bertiga pun harus langsung jatuh masuk ke dalam air. Karena si buaya sedang sibuk memasak si Nail, mereka pun berhasil kembali ke atas pulau. Alhasil, korban pun kini menjadi bertambah gara-gara si Om alias ayah dari anak gadis cantik ini. Di mana saat Ket akan menariknya dari dalam air, tiba-tiba ya tepat di depan mata kepala anak dan istrinya sendiri, si Om pun dilempar dan dicabik-cabik. Lanjut dengan dibawa pergi oleh si buaya untuk disimpan di tempat rahasia, yang menjadi tempat penyimpanan stok makanannya selama ini. Si fotografer sendiri tak sengaja menemukan kotak berisi 1 kerat minuman beralkohol, di mana dia merupakan tipikal orang yang kalau lagi mabuk justru kecerdasannya akan meningkat, dengan memberikan ide brilian dengan akan membuat sibuk si buaya menggunakan 2 ekor entok atau bebek yang dibawa oleh Nail dan 1 kawannya. Sehingga ketika si buaya sedang sibuk-sibuknya, hal itu akan memberikan waktu bagi para turis untuk berenang menuju ke daratan. It doesn't. Setelah para turis berhasil selamat, kini giliran Pat dan Cat yang masih berada di pulau. Pat yang masih sibuk menahan pancingan si buaya pun tiba-tiba dikejutkan dengan si buaya yang tiba-tiba menghilang. Tepat saat Cat baru saja masuk ke dalam air. Sehingga di tengah situasi urgen seperti itu, Pat pun bermaksud untuk menolongnya. Tetapi nampaknya si Pat sudah terlambat karena catnya sudah menghilang dibawa oleh buaya ganas tersebut. Tersisa Pat dan anjingnya si Cat. Dia berteriak mencari para turis lainnya yang sudah lari sejauh mungkin dari tempat ini. Egois memang, tapi wajar demi keselamatan keluarganya masing-masing. Tiba-tiba anjingnya si Cat berlari ke dalam sebuah goa, yang ternyata merupakan sarangnya si buaya raksasa. Yang hal itu terbukti ketika banyak sekali jasad korban yang berserakan dengan bentuk tubuh yang sudah hancur tercabik-cabik. Pat berhasil menemukan Cat dan memastikan dia masih hidup, meski mengalami luka yang cukup serius. Yang ketika Pat sedang akan menggendongnya keluar dari serang ini, tiba-tiba muncul si buaya untuk menyantap semua mangsa yang sudah ditangkapnya. Pat menyembunyikan Cat di tempat aman yang sulit dijangkau si buaya, sedangkan dirinya sendiri terlihat duduk senderan di balik pintu, yang dengan bermodalkan sebilah kayu dengan ujung yang tajam, si buaya pun nyerenteng tak bisa ditahan untuk menyerang. Tetapi di luar dugaan, Pat sang jurnalis berita berhasil membunuh si buaya. Setelah semua selesai, barulah tim medis dan bantuan datang. Pat dan Cat dibawa oleh pihak medis, sementara para turis yang selamat sudah lebih dulu dievakuasi. Sehingga dari kejadian ini, Pat bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa liburan ke tempat ekstrim dan jauh dari peradaban adalah suatu ide yang buruk. Peristiwa ini sempat menjadi berita viral pada masa itu, dengan narasi seorang turis yang berhasil membunuh buaya ganas, di mana Pat sendiri dikabarkan meninggal dunia 2 hari setelah kejadian itu, gara-gara tak sengaja melihat seekor kecoa yang, karena kaget, dia pun terjengkang ke belakang dan kepalanya terbentur gagang termos dengan cukup keras, yang akhirnya membuat dia mengalami gegar otak dan tewas, meninggal dunia menemui ajalnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film Rock 2007, bahwa manusia sangat kecil di hadapan keganasan alam liar. Saat situasi berubah menjadi hidup dan mati, kita diingatkan untuk tidak meremehkan kekuatan alam, pentingnya kerjasama tim, serta bagaimana keberanian sejati lahir saat kita berada di bawah tekanan ekstrim. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Saya Zina TV, izin undur diri. Nantikan video yang menarik dan beradrenalin selanjutnya. Bye-bye!